Misalkan mama tuh menyuruh, nak tukarakan pernak gula, hadangi mah ulun stumat lagi boyah nah, gitu. Main game asik. Hadangi mah stumat lagi ulun Victory nah, gitu. Hadangi mah ulun lagi joget, apa tuh aplikasi kelotok kah? Asik dengan dunia pian sendiri, padahal memenuhi keinginan orang tua itu yang lebih bagus. Lah. Kalau dia memang pian asik dengan itu tadi, paling kadang pian bepandernya barang lemah lembut. Kadang ima tunggu sumat lagi malah. Jangan kita mah geronong rumah ada yang nyuruh terus. Geronong di jalan. Akhirnya hendak tertukar gula, tertukar iya, kamu hendak mulah teh. Hambur abah minum. Nah, ini masinnya. Kita masih membahas adab-adab anak kepada orang tua. Di pertemuan sebelumnya di nomor 11 ya, lebih mengutamakan orang tua daripada diri sendiri. Masih ada catatannya ya. Sekarang yang nomor 12, sopan santun dalam berbicara. Selama Bapak menjelaskan, Bapak harapkan biar dengarkan baik-baik agar kita dapat ilmu dan hikmah, sehingga kita lebih beradab kepada orang tua. Di zaman dulu Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada Umar bin Khattab. Apa kata Nabi? Kata Nabi Muhammad, apabila engkau ada permasalahan, permasalahan, maka datangilah Uwais Al-Qarni dan minta doalah kepadanya, dan meminta doalah kepada Uwais Al-Qarni. Kenapa jadi seperti itu? Sampai Nabi Muhammad SAW berbicara seperti itu. Hari ini kita akan bahas sedikit sejarah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ialah seorang pemuda biasa yang hidup sederhana di ujung-ujung sudut kampungnya, sehingga masyarakat tidak banyak mengetahui bagaimana kehidupan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini hidup bersama ibunya. Banyak sekali ujian yang dihadapi oleh Uwais. Di antaranya ialah dia memiliki penyakit kulit. Nah, apa bahasa Arabnya itulah sofok, penyakit kulit atau penyakit belang putih. Nah, kita mau belangai tapi panau. Nah, kalau Uwais tadi penyakit belang seperti itu. Dari penyakit tersebut juga Uwais merawat ibunya yang memang dalam keadaan lumpuh. Nah, ibunya berkata, Uwais, mungkin umurku ini tidak lama lagi. Aku tidak mengetahui kapan malaikat maut akan menjemputku. Lalu kata ibunya, aku ingin sekali melihat Ka'bah. Setiap perjalanan hidupnya Uwais, dia tidak pernah menolak permintaan ibunya. Satu permintaan ibunya tadi, ingin melihat Ka'bah, itu yang menjadi beban pikiran Uwais. Bagaimana cara agar bisa membawa ibunya yang sedang sakit atau lumpuh tadi. Sedangkan Uwais itu tinggal di daerah Yaman. Untuk menuju ke kota Mekah jauh sekali. Kita saja di zaman modern sekarang ini naik pesawat saja butuh waktu 2-3 jam seperti itu. Uwais berpikir keras agar bisa membawa ibunya, memenuhi keinginan ibunya. Inilah salah satu hebatnya Uwais, yaitu berbakti kepada orang tua. Uwais pun berpikir panjang dan akhirnya Uwais mendapat solusi. Karena Uwais pekerjaannya mengembala lembu di zaman dulu, lah kalau ini di zaman kita mungkin kambing, lembu di zaman dulu. Uwais pun membeli seekor lembu tersebut. Lembunya diletakkan di atas gunung. Lembunya dianggap di atas gunung, lalu dihambin bahasa kitanya, diangkat oleh Uwais. Karena Uwais
Uwais ingin membawa ibunya. Tapi Uwais latihan selama 8 bulan membawa lembu tersebut. Membawa selama 8 bulan. Sehingga menurut sejarah lembu tersebut beratnya sekitar 100 kilo. Dan tubuh Uwais pun berubah menjadi kuat, bidang bahasa kita. Benar. Akibat kuat mangkat kambing tadi. Keinginannya yang kuat, ingin membawa ibunya tersebut. Akhirnya masuk ke bulan Dzulhijjah, masuk masa haji. Akhirnya Uwais pun berniat membawa ibunya. Berjalan. Nah, karena kita mengetahui di padang pasir itu kan kalau berjajah ada kayak kita di aspal nih bang, nah di semen nih kalau berjajah. Kalau jadi pasir itu kan tertanam kaki. Nah, begitulah perjuangan Uwais dalam membawa ibunya. Jauh benar lawan kita. Berbeda sekali dengan Uwais tadi. Sesampainya di kota Mekah, kita singkat saja, Uwais pun bertawaf tadi berkeliling. Sampai di makam Ibrahim, Uwais sholat. Dan setelah sholat itu Uwais berkata dan berdoa kepada Allah. Dengarkan doanya. Ya Allah, kata Uwais, ampunilah ibuku. Ya Allah, ampunilah ibuku dan izinkanlah ibuku memasuki surgamu. Ya Allah. Uwais sampai berbicara dan berdoa kepada Allah seperti itu agar diampuni dosa ibunya dan dimasukkan ke dalam surga. Lalu apa kata ibunya mendengar doa anak tersebut? Uwais, mintalah doa kepada Allah untuk dirimu. Tetapi apa kata Uwais? Tidak ibuku, jikalau engkau masuk ke dalam surga dan engkau ridho dengan semua itu, ridhomu itulah yang kuharapkan. Ya Allah. Satu yang diinginkan oleh Uwais ialah ridho ibunya. Kita kadang kalau berbakti kepada orang tua seperti sebagaimana Uwais, paling tidak kalian bisa berbakti dengan berbicara sopan santun kepada orang tua. Maka dari itu lantaslah Nabi Muhammad SAW berbicara kepada Umar, jikalau engkau ada permasalahan, maka minta doalah kepada Uwais Al-Qarni. Ya Allah. Begitulah baktinya Uwais kepada sang ibu. Dan setelah mengantar ibunya kembali ke daerah Yaman, Uwais kembali berkata kepada ibunya, wahai ibuku, aku ingin sekali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu ibunya pun berkata, Uwais, apapun yang terjadi, maka kembalilah ke rumah. Lalu Uwais pun berjalan kembali ke kota Madinah, kediaman Rasulullah SAW. Sesampainya di kota Madinah, Nabi Muhammad mengetuk pintu yang menyahuti hanya suara Aisyah. Lalu Uwais bertanya, apakah Nabi Muhammad SAW ada? Lalu kata Aisyah, Nabi sedang pergi berperang. Jikalau tidak teringat akan pesan ibunya tadi, bahwa apapun yang terjadi, mungkin Uwais akan menunggu sampai akhir hayatnya. Tapi karena dia teringat pesan ibunya bahwa apapun yang terjadi, maka kembalilah. Lalu Uwais pun kembali dengan hati yang kecewa karena tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Peristiwa itulah yang disampaikan oleh Aisyah bahwa Uwais telah datang dan Nabi Muhammad berkata lagi kepada Umar tadi, jikalau ada permasalahan, maka minta doalah kepada Uwais Al-Qarni. Kita tidak bisa sebagaimana perjuangan Uwais, paling tidak seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, sopan santun kepada orang tua. Nah, lemah lembut kepada mama tuh. Misalkan mama tuh menyuruh, nak tukarakan pernak gula, hadangi mah ulun stumat lagi boyah nah. Main game asik. Hadangi mah stumat lagi ulun Victorina. Ada lima ulun lagi joget apa tuh aplikasi kelotok kan, asik dengan dunia pian sendiri, padahal memenuhi keinginan orang tua itu yang lebih bagus. Nah, kalau dia memang pian asik dengan itu tadi, paling kadang pian bepandernya barang lemah lembut. Ada lima tunggu sumat lagi malah, jangan kita kan turun rumah ada nyuruh terus, gerunung di jalan. Akhirnya hendak tertukar gula, iya, kamu hendak gula teh,
Aku hambur abah minum. Nah, ini masinnya. Ya. Kembali ke materi tadi, sopan santunlah kepada apa tadi? Orang tua. Mungkin itu saja. Mohon maaf bila ada salah kata. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ada berdoa. Tangan ditadamkan, kepala ditundukkan karena untuk Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Ucapkan salam